karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya tentu berharap kabar kita masih tetap keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita untuk memuji, memuliakan Tuhan pada hari ini. Baiklah, kita memakai waktu kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Mei 2021 dari kitab Yeremia 31 ayat 25. Demikian bunyinya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sekali lagi saya bacakan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Tuhan di pihak yang lemah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia menghadapi tantangan dari raja-raja pada zamannya yang mencemooh peringatannya. Dalam situasi demikian, Nabi Yeremia menemukan pengharapan sejati yang berasal dari Tuhan. Apa yang mendorongnya bisa memiliki pengharapan sejati itu, saudaraku? Yeremia mengenal Tuhan yang memberi satu-satunya harapan yang sejati. Masih ada harapan untuk hari depan, seperti tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 17 dikatakan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka, meskipun Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Kota itu kemudian berhasil dibangun kembali. Kita bisa baca Nehemia pasal ke-6 ayat 15. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman iman dari Nabi Yeremia ini adalah gambaran iman orang Kristen yang hidup di tengah kesulitan sekarang ini, secara khusus menghadapi pandemi COVID-19. Pada titik-titik tertentu kita mengalami kelemahan, merana akibat di antara kita terkapar karena infeksi COVID-19, terdampar akibat COVID-19, dan antara lain banyak yang putus hubungan kerja, keretakan hubungan keluarga terjadi, mengalami stres, bahkan sakit penyakit, dan kematian sendiri terjadi. Ketika masing-masing mengalami kehidupan yang tidak kondusif, namun kita masih memandang kepada Allah kita, karena Dia masih berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa di atas tatahnya. Hari-hari kita ada di dalam tangannya dan Dia senantiasa menjaga kita dengan kasih setianya. Saya kutip ucapan Po Fang Chia. Demikian. Dunia mengharapkan yang terbaik, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang terbaik. Sekali lagi, dunia mengharapkan yang terbaik, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang terbaik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan renungan ini maka kita termotivasi untuk hidup dalam pengharapan kepada Tuhan Allah kita, sehingga kita yang lelah akan dipulihkan, di mana juga kita mengalami masalah-masalah kehidupan kita, merana kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Tidak ada lagi rasa lelah atau merana kita, karena Tuhan menolong kita senantiasa. Marilah kita imani itu di dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami semua, untuk kami berpengharapan teguh kepadamu bahwa kehidupan yang kami alami penuh dengan tantangan, bahkan melelahkan kami, menyusahkan kami,
membuat kami merana, namun saat ini Engkau mengingatkan kami semua, Engkau hadir untuk mengambil semuanya itu, agar kami memperoleh sukacita, memperoleh kelegaan, dan kami merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bangkit dari keterpurukan kami, terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, agar kami tetap berpengharapan hanya kepadamu. Engkaulah yang senantiasa penolong kami satu-satunya. Kami berserah diri padamu Tuhan, kiranya Engkau selalu berada di tengah-tengah perjalanan hidup kami, perjalanan umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Bila mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bila mereka dalam keadaan sedang berduka cita, kiranya Tuhan hiburkan. Bila mereka keadaan dalam lemah imannya, kiranya Tuhan kuatkan. Kami berserah diri padamu Tuhan, tolong kami, ampuni dosa kami, dengarlah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan renungan pada hari ini Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Kiranya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat dalam menjalani hari ini. Tuhan beserta kita.